Gesang Martohartono adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Surakarta, dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Ia terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang terkenal di berbagai negara, terutama di Indonesia dan sangat dikagumi di Jepang. Gesang merupakan pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 1 Oktober tahun 1917. Ia terlahir di keluarga pengusaha batik di Solo, sehingga tak heran jika ia sering mengenakan batik di setiap penampilannya. Namun, saat remaja, ayahnya mengalami kebangkrutan, sehingga Gesang dan keluarganya harus bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang sulit. Untuk bertahan memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya, Gesang memutuskan bekerja sebagai musisi dan penyanyi di berbagai acara kecil, hingga membuat Gesang mandiri menjadi seorang pencipta lagu. Pada masa pemerintahan kolonial, awalnya Gesang bukanlah seorang pencipta lagu, ia hanya seorang penyanyi lagu-lagu keroncong untuk acara dan pesta kecil-kecilan saja di kota Solo. Kemudian, Gesang mencoba menciptakan beberapa lagu, seperti Keroncong Roda Dunia, Keroncong Si Piatu, dan Sapu Tangan pada masa akhir Hindia Belanda dan Perang Dunia Kedua. Sayangnya, ketiga lagu ini kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kemudian, Gesang menciptakan lagu berikutnya yang berjudul Bengawan Solo. Lagu ini diciptakan pada tahun 1940. Tepatnya saat Gesang berusia 23 tahun, dan tepatnya sebelum invasi penjajahan Jepang ke Indonesia. Lagu tersebut tercipta saat Gesang masih berusia muda, yang saat itu sedang duduk di tepi Bengawan Solo. Dirinya yang selalu kagum dengan sungai tersebut, dan terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu. Penciptaan lagu ini memakan waktu sekitar 6 bulan, dan pada akhirnya, lagu Bengawan Solo dirilis pada tahun 1940 dan menjadi sangat populer hingga ke berbagai negara, sehingga tidak hanya dinyanyikan dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam beberapa bahasa lain, termasuk bahasa Inggris, Tionghoa, Jepang, dan lainnya. Bahkan, lagu ini telah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa. Bengawan Solo, River of Love, behold. Lagu Bengawan Solo juga sempat digunakan dalam salah satu film layar lebar Jepang, yaitu film Stray Dog tahun 1949 karya Akira Kurosawa, dan An Autumn Afternoon tahun 1962 karya Yasujiro Ozu. Gesang menjadi salah satu musisi yang menciptakan lagu-lagu keroncongnya di awal era kemerdekaan Indonesia, yang ditandai dengan munculnya stasiun radio dan televisi Republik Indonesia. Di masa tuanya, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo nomor 5 Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama keponakan dan keluarganya, setelah sebelumnya tinggal di rumahnya Perumnas Palur pemberian Gubernur Jawa Tengah tahun 1980 selama 20 tahun. Ia telah berpisah dengan istrinya semenjak tahun 1962, selepasnya, ia memilih untuk hidup sendiri sehingga ia tak memiliki keturunan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya terhadap perkembangan musik keroncong, pada tahun 1983, Jepang mendirikan Taman Gesang di dekat Bengawan Solo. Pengelolaan taman ini didanai oleh Dana Gesang, sebuah lembaga yang didirikan untuk Gesang di Jepang. Penghargaan atas karya-karya luar biasa Gesang tak dapat dielakkan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karyanya, Taman Gesang dibangun atas inisiasi Perhimpunan Dana Gesang Jepang. Namun sayang, Taman Gesang kini nampak gersang dan terbengkalai, dan hanya menyisakan patung sang maestro gersang saja, dan sisa-sisa bangunan yang sudah tidak beratap.
Taman ini juga dikabarkan belum pernah direnovasi dan perawatan dari awal pembangunan, sehingga kini tampak memprihatinkan. Ada rencana untuk merevitalisasi Taman Gesang menjadi museum yang akan lebih menarik. Dalam rencana itu, ada wacana konsep yang dikembangkan menjadi Museum Gesang, yang menampilkan galeri dan tidak merubah bangunan aslinya. Gesang dinobatkan sebagai ikon budaya, karena memperkenalkan musik keroncong ke tingkat internasional melalui karya-karyanya terutama Bengawan Solo. Maka dari itu, Gesang dianggap sebagai maestro keroncong Indonesia yang tak akan tergantikan. Di negara Jepang, Gesang dihormati sebagai tokoh penting dalam musik Indonesia, terutama yang populer di sana yaitu Bengawan Solo yang digunakan dalam berbagai acara bahkan perfilman. Beliau juga dianugerahi bintang kehormatan oleh Kaisar Akihito pada tahun 1992 dan menerima penghargaan kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2010. Gesang dinobatkan sebagai legenda musik keroncong Indonesia oleh AMI Award dan menerima Piala AMI Award 5 tahun kemudian setelah penghargaan pertamanya. Hingga akhir hayatnya, Gesang berhasil mengeluarkan lagu-lagu yang sangat hits, dan masih sering di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain, seperti lagu Bengawan Solo, Luntur, Ali-Ali, Pamitan, Kacu-Kacu, Kaping Gunung, dan lain sebagainya. Lagu Pamitan juga pernah dirilis oleh Bruri Maratika dengan versi bahasa Indonesia. Izinkan aku pergi, apalagi engkau. Seiring bertambahnya usia, pada usianya yang kala itu menginjak 92 tahun, kondisi kesehatan Gesang semakin menurun yang membuat beliau sering sakit-sakitan. Sempat dilarikan ke rumah sakit akibat kesehatannya menurun pada tanggal 19 Mei tahun 2010, dan selanjutnya, Gesang harus dirawat di ruang ICU karena kesehatannya terus menurun. Rumah sakit juga sempat membentuk sebuah tim untuk menangani kesehatan yang terdiri dari 5 dokter spesialis yang berbeda. Namun, hingga akhirnya, ia meninggal pada hari Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2010 pukul 18.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Jumat siang, jenazah almarhum Gesang Martohartono tiba di Balai Kota Solo, dan kemudian diserahkan oleh pihak keluarga kepada pemerintah Kota Solo, untuk disemayamkan di Balai Kota. Disemayamkannya Gesang di Balai Kota, atas permintaan pemerintah Kota Solo kepada pihak keluarga, karena pertimbangannya atas ketokohan Gesang sebagai maestro keroncong yang ikut mengharumkan nama Kota Solo. Beliau dimakamkan dengan upacara militer, dan selama di Balai Kota, 2 prajurit TNI mengawal jenazah mendiang. Beliau memang bukan purnawirawan TNI, namun ia adalah penerima tanda jasa Paramadharma. Karena itu, meski warga sipil, Gesang berhak disemayamkan dan dimakamkan secara militer. Sekitar pukul 2 siang, jenazah Gesang diturunkan ke liang lahat dengan diiringi lagu Gugur Bunga, di pemakaman Pracimaloyo, Makam Haji Sukoharjo.